Berbicara soal Daihatsu Rocky, memang identik dengan mobil kembar. Karena memang sejatinya mobil ini itu punya saudara kembar yaitu Toyota Rise yang juga meluncur berbarengan. Nah, kalau kita bicara soal mobil kembar, ini bukan mobil kembar pertama yang dihadirkan oleh Daihatsu dan Toyota. Karena mobil kembar pertama mereka itu ada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, lalu juga ada Toyota Rush dan juga Daihatsu Terios, lalu ada Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, serta ada Toyota Calya dan juga Daihatsu Sigra. Selain jadi andalan untuk pasar domestik, kedua mobil ini juga diharapkan bisa jadi senjata baru baik itu untuk Daihatsu atau Toyota untuk di pasar ekspor. Sebelum gue jelasin menyoal tampilan dari Daihatsu Rocky ini, apakah ada perbedaan atau tidak dengan yang versi Jepangnya, gue mau kasih tahu dulu untuk Rocky di Indonesia, itu dia punya dimensi yang lebih membengkak, jadi sedikit lebih besar nih dibandingkan yang di Jepang. Untuk panjangnya kalau di Jepang itu sekitar 3995 mm, untuk yang di Indonesia dia jadi 4030 mm. Lebarnya juga dia bertambah lebar menjadi 1700 mm dan tingginya jadi 1635 mm. Sementara untuk ground clearance-nya cukup tinggi, yaitu 200 mm. Untuk tampilannya memang sebenarnya secara garis besar tuh masih sama, cuman ada beberapa perbedaan. Salah satunya di sini, di bagian cover lampu kabutnya. Kalau di Jepang itu dia di sebelah sininya ada lampu DRL LED garis panjang gitu. Di yang versi Indonesia ini nggak ada, dia cuma ada lampu kabutnya. Dan untuk lampu kabutnya ini dia masih menggunakan halogen. Lalu untuk lampu depannya atau lampu utamanya ini juga masih sama bentuknya, dan dia sudah menggunakan LED. Selebihnya untuk bagian grill lalu juga bagian bawahnya ini masih sama seperti yang di Jepang. Untuk bagian sampingnya juga sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan. Di yang versi ini dia itu pakai warna two tone. Di bagian bawahnya ini warna-warna merah ke arah-arah orange gitu ya. Ini bisa dibilang juga jadi hero color dari Daihatsu Rocky. Di bagian atas itu pakai warna hitam, dan di sebelah sini di pilar A-nya itu uniknya ini pakai warna hitamnya itu bukan hitam glossy ya, tapi hitam-hitam lebih ke doff. Tapi kalau untuk ke atasnya itu dia sudah pakai hitam glossy. Lalu untuk di bagian bawah untuk velgnya ini juga cukup menarik menurut saya, karena dia pakai velg yang berukuran cukup lebar. Dia itu pakai ring 17 dengan ukuran ban 205/60. Ini cukup besar banget ya velgnya, karena biasanya untuk mobil-mobil yang ukuran dimensi seperti ini itu biasa pakai velgnya mungkin ya ring 15 atau ring 16, bahkan kadang ada juga yang pakai ring 14. Dia di bagian bawah ada side skirt warna hitam doff gitu. Dan meskipun dia ini sebuah SUV, biasanya kalau kita bicara SUV kan selalu identiknya itu dengan roof rail. Nah, di sini tuh nggak ada roof rail ya. Untuk bagian belakangnya juga sebenarnya tuh nggak ada perbedaan signifikan ya, antara Rocky yang di Indonesia dan yang di Jepang. Dia tetap pakai lampu LED. Ini juga desain LED-nya nih kalau nyala nih cukup menarik. Dia itu model garisnya tuh sangat cakep banget ya. Dan di bagian tengah nih, di antara logo si Daihatsu-nya ini juga ada strip. Jadi seolah-olah lampunya itu terbentang dari kanan ke kiri. Lalu juga di bagian bawahnya ada ini, jadi menandakan kalau mobil ini tuh pakai turbocharger. Terus di bagian bawahnya ini juga dia ada semacam bumper berwarna hitam plastik gitu ya. Ini juga mungkin yang membedakan dimensi antara si Rocky Indonesia dan juga Rocky di Jepang, karena dia tuh lebih keluar sedikit gitu. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir. Di bagian atas ini ada antena shark fin. Jadi mobil ini tidak pakai antena yang biasa lagi atau antena di kaca, dia sudah pakai antena shark fin. Nah, sekarang di sebelah kiri gue ini adalah Daihatsu Rocky yang versi ADS atau Astra Daihatsu Styling. Secara tampilan udah jelas beda banget ya. Ini di bagian grillnya nih ada aksen-aksen silver yang mengarah-arah ke chrome juga kalau dilihat dari jauh. Ini tuh mengelilingi dari grillnya. Terus di sebelah sini tuh ada list merah nih, kalau kalian lihat lebih dekat nih ada list merahnya. Ini sih kalau lihat tampilan silver atau chrome seperti ini nih seperti Indonesia banget itu ya. Karena biasanya kalau Indonesia itu kan demen banget tuh aksen-aksen chrome atau aksen silver. Ya mungkin Daihatsu udah mempelajari kali ya selera-selera orang Indonesia itu seperti apa, makanya dia menghadirkan versi yang sudah di styling atau versi yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan aksen silver ini. Selain di bagian grill, aksen silver itu juga ada di bagian bawahnya. Ini di bagian underguard. Kalau yang tadi itu kan dia polos hitam. Nah, di yang versi ADS ini ada tambahan nih. Ini sebenarnya keren sih menurut gua, karena semakin terlihat kekarnya sebuah SUV itu ya dengan adanya si underguard silver ini. Sama seperti di bagian depan, tadi kan dia ada aksen-aksen silver di bagian underguardnya. Di bagian samping juga yang berbeda tuh hanya di bagian side skirtnya aja. Dia mendapatkan tambahan aksen silver
Dan selain ada aksen silver, dia juga ada ini yang paling penting nih, logo ADS. Jadi menandakan kalau mobil ini adalah edisi ADS atau Astra Daihatsu Styling. Di bagian belakangnya lagi-lagi kesan Indonesia banget, itu juga ada di bagian logonya nih. Ini seperti yang kalian lihat, ini ada aksen chrome yang memanjang garis. Ya ini benar-benar memang mencerminkan gitu ya, atau mungkin Daihatsu sudah melakukan riset. Ya selera orang Indonesia ya seperti ini nih, mungkin banyak yang demen aksen-aksen chrome seperti ini. Jadi makanya mereka menambahkan aksen chrome di varian ADS-nya ini. Selain aksen chrome, di bagian bawah juga ada perbedaan, yaitu sama seperti tadi di bagian samping dan di bagian depan. Ditambahkan underguard berwarna silver. Jadi ya itu beberapa perbedaan dari bagian luar antara Daihatsu Rocky yang versi ASA dan yang versi ADS. Nah, mumpung gue masih berada di bagian belakang, sekarang gue akan jelasin seperti apa sih kapasitas bagasi dari Daihatsu Rocky ini. Yuk kita lihat. Dia udah elektrik nih ya bukaannya, jadi cukup keren lah. Ini kapasitas bagasi dari Daihatsu Rocky, dia itu kapasitasnya 303 liter. Nah, kalau ini Anda merasa masih kurang gitu ya, masih kurang tinggi mungkin, tenang aja, ini bisa diatur karena dia punya dua pengaturan. Ini tinggal Anda tarik, lalu dorong ke bagian paling bawah, dan hasilnya seperti ini. Kapasitasnya pun bertambah menjadi 369 liter. Ini cukup membantu banget ya kalau kalian bawa barang yang agak tinggi gitu ya. Dan kalau ini masih kurang, tenang aja, jok baris keduanya juga dia bisa dilipat. Dan konfigurasinya ini itu 60-40. Cara pelipatannya cukup mudah, tinggal tarik tuas ini, lalu dorong. Dan sama sebelah kiri juga tarik, dorong. Hasilnya kapasitasnya pun bertambah. Memang tidak terlalu rata lantai, tapi ya cukup membantu lah untuk sebuah mobil yang dimensinya tidak terlalu besar. Sekarang gue udah ada di bagian dalam dari Daihatsu Rocky. Secara keseluruhan tampilannya sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan antara yang di Indonesia dengan yang di Jepang. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan audio, lalu juga pengaturan untuk tampilan layar instrumennya. Ini tampilannya juga cukup menarik. Dia tuh model-model dial gitu. Ini juga cukup keren dan informatif pastinya. Di bagian tengah juga head unitnya ini juga sama, dia model floating dan ini berukuran 9 inci. Dia juga sudah bisa mengakomodir Android Auto, lalu juga Apple CarPlay. Jadi ya sudah cukup lengkap banget. Dan turun ke bagian bawah, ini ada pengaturan AC yang sudah auto dan digital. Tampilannya juga cukup keren dan juga cukup jelas ya. Pengaturannya juga lengkap. Lalu untuk mobil ini dia juga sudah dilengkapi dengan keyless entry dan engine start stop button. Turun lagi ke bagian bawah, dia ada soket 12 volt dan juga ada port USB, serta ada laci penyimpanan terbuka. Ini bisa untuk menaruh handphone atau menaruh kunci mobil. Di bagian ke konsol tengahnya lagi juga sandaran tangan dan juga ada laci penyimpanan tertutup yang memang tidak terlalu besar. Cuman sayangnya di bagian tengah sini belum dilengkapi dengan cup holder. Jadi untuk cup holder tuh hanya ada di pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri aja. Lalu untuk posisi duduknya, ini menurut gua juga sudah cukup baik. Posisinya itu agak commanding ya, khas SUV. Untuk pengaturannya juga dia sudah cukup lengkap. Meskipun memang masih manual, dia tapi sudah ada pengatur ketinggian, ada reclining, lalu juga ada untuk pengaturan maju mundur. Sementara untuk setirnya, ini sayangnya pengaturannya itu hanya tilt steering aja, belum ada teleskopik. Oh iya, kalau tadi kan gue bilang di bagian konsol tengah ini tidak ada cup holder, ternyata sebagai gantinya, cup holdernya itu diletakkan di sisi bawah AC sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia itu modelnya ditekan, lalu dia akan keluar. Jadi ya cukup praktis, cuman memang sayangnya ketika kita menaruh botol di sini, maka mau tidak mau AC-nya ini jadi kehalang gitu ya, kehalang sama botol minum kita. Tapi ya oke lah, setidaknya ada cup holdernya gitu ya. Lalu juga untuk nuansa di bagian dalamnya ini dia pakai warna-warna hitam dengan ada stitching garis merah gitu ya, baik itu di jok atau juga di dashboardnya. Kesannya memang cukup sporty. Dan joknya juga ini dia pakai bahan fabric. Oke lah untuk didudukin, tidak terlalu keras, tidak terlalu tipis, cukup enak. Oh ya teman-teman, tadi ada yang belum gue jelas ini. Jadi untuk Daihatsu Rocky yang bertransmisi CVT atau otomatis, dia itu dilengkapi juga dengan power mode. Ini ada di sebelah setir bagian kanan. Jadi kalau ditekan itu akan ada tulisan gitu PWR atau power mode. Ini tuh fungsinya buat meningkatkan akselerasi jadi lebih responsif. Ini berguna ketika kita mungkin mau menyalip atau kita di jalan menanjak. Kalau di versi manual ini tidak ada karena kan di manual itu kita bisa melakukan shift down ya. Selain itu untuk
layar instrumennya ini juga ternyata bisa diganti-ganti tampilannya. Selain tampilan dial gini, dia bisa diganti. Itu tampilannya seperti ini. Ada 4 macam tampilan, cukup banyak juga. Dan semuanya itu keren-keren tampilannya. Jadi ya, sangat menarik. Secara mengejutkan, posisi duduknya cukup lapang banget. Ini tadi posisi mengemudi gue di depan. Masih ada sekitar 2 jengkal lebih. Cuman memang sayangnya kaki kita tuh nggak bisa masuk ke bawah ya. Dan untuk ruang kepala juga masih lapang, sekitar 1 jengkal lebih. Posisi duduknya juga cukup nyaman karena dia ini tidak terlalu tegap, agak sedikit rebah. Akomodasi segala macamnya memang sayangnya di baris kedua ini cuman ada cup holder di door trim kanan dan kiri. Dan sayangnya lagi cup holdernya tuh kecil banget lubangnya. Jadi untuk tumbler-tumbler yang terlalu besar mungkin ya tidak muat sih di sini. Lalu juga sayangnya lagi di baris kedua dari Daihatsu Roki ini tidak ada soket 12 volt atau port USB di baris keduanya. Jadi ya mau tidak mau buat yang baris kedua nih kalau mau ngecharge ya minta tolong sama yang di baris depan. Untuk joknya juga dia belum ada armrest, tapi ini menurut gue juga wajar. Untungnya dia sudah dilengkapi dengan seat belt di ketiga posisinya dan ada sandaran kepala juga. Untuk fitur keselamatannya Daihatsu Roki ini juga terbilang cukup lengkap. Dia dilengkapi dengan dual SRS airbag, lalu juga ada ABS, ada ABD, lalu juga ada vehicle stability control, ada juga hill start assist, dan yang paling penting untuk yang varian ASA dia sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan aktif. Total ada 6 fitur keselamatan aktif. Pertama ada front atau pre-collision warning, lalu juga ada pre-collision braking, lalu ada juga pedal misoperation control, lalu juga ada lane departure warning, ada lane departure prevention, dan terakhir ada front departure alert. Untuk urusan mesinnya Daihatsu Roki yang sedang gue review ini, dia menggunakan mesin 1000 cc turbocharger, kodenya itu 1KR VET. Dia ini 3 silinder tapi sudah menggunakan dual VVTi dan turbocharger pastinya. Tenaganya itu 96 daya kuda pada putaran mesin 6000 rpm dan torsinya itu 140 Nm pada rentang 2400 sampai 4000 rpm. Tenaga dan torsi tadi disalurkan ke dua roda depan melalui dua pilihan sistem transmisi, yaitu ada manual 5 percepatan dan otomatis dual CVT atau kalau Daihatsu menyebutnya itu Daihatsu CVT. Dan selain mesin ini sebenarnya juga ada mesin lainnya yaitu 1200, cuman memang untuk yang diperkenalkan ini baru yang 1000 cc turbocharger dulu. Kalau tadi gue udah jelasin mengenai tampilan, lalu juga interiornya dan fitur-fitur dari Daihatsu Roki ini. Nah, gue mau kasih tahu dulu untuk Daihatsu Roki yang 1000 turbo ini, dia itu ada 5 varian. Jadi ada 1000 turbo biasa yaitu transmisi manual, lalu juga ada 1000 turbo otomatis, lalu juga ada 1000 turbo manual yang versi ADS seperti ini. Ada juga 1000 turbo ADS yang versi transmisi CVT dan terakhir ada 1000 turbo CVT yang versi ASA atau yang sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif. Sayangnya memang hingga saya mereview saat ini itu belum diinfokan mengenai harga dari Daihatsu Roki ini. Jadi ya kita belum tahu nih berapa harga pasti dari Daihatsu Roki ini. Cuman kalau berbicara rumor yang beredar, mobil ini tuh akan punya kisaran harga di angka mungkin sekitar 200 sampai 250 juta. Tapi istimewanya lagi, mobil ini sudah akan langsung mendapatkan diskon PPNBM. Jadi ini cukup menarik nih ya, karena harganya kemungkinan akan lebih murah lagi. Nah kalau gitu, itu tadi first impression singkat gua terhadap Daihatsu Roki ini. Secara keseluruhan mobil ini cukup menarik, apalagi dengan tampilannya yang SUV mini gitu ya. Dan juga mobil ini juga dia sudah menggunakan platform DNGA yang merupakan pertama dari Daihatsu di Indonesia. Lalu dia juga sudah menggunakan mesin turbo dan jadi mesin turbo pertama juga untuk Daihatsu di Indonesia, dan juga sudah menggunakan transmisi dual CVT yang pertama juga untuk di Indonesia. Jadi sangat menarik ya untuk dimiliki, apalagi harganya juga nampaknya akan cukup menggiurkan. Kalau gitu, gue Muhammad Iqbal pamit undur diri dulu. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum, serta berikan komentar kalian tentang mobil ini di kolom komentar. Jangan lupa juga saksikan video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Dadah!